Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Irawan dengan NIM 2003 003 000048 PJKRA angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang PPT, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Pertama, zaman penjajahan. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuk keolahragaan di lingkungan militer. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu sudah barang tentu sesuai dengan keadaan olahraga di negeri Belanda sendiri. Namun berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Kemudian pada permulaan abad ke-19 masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh John Friedrich Gustavus tahun 1759 sampai dengan 1839 di negeri Belanda. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya sistem Jerman ini berkembang ketika hanya di lingkungan militer, tetapi lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat. Selanjutnya masuk pula ke Indonesia sistem Swedia, ciptaan Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, Dr. H.P. Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai dengan 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Sesuai pula dengan perkembangan di negeri Belanda setelah Perang Dunia ke-1, yaitu tahun 1914 sampai dengan 1918. Masuklah sistem Austria. Sistem Austria diciptakan oleh Kohlhofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak, yaitu von Keats-Aus, dengan memperhatikan pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Kemudian latihan-latihan itu disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, normalisasi, pembentukan, prestasi, dan segi gerak. Setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi. Bentuk ditentukan oleh keadaan tubuh dan kemampuan, sedangkan isi memberikan arti dari latihan yang diberikan. Karena sistem Austria ini sesuai dengan kemajuan zaman, maka sampai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sistem tersebut tetap digunakan di sekolah-sekolah. Bahkan guru-guru yang dididik antara tahun 1950 sampai dengan 1960 masih menerima pelajaran sesuai dengan gagasan Kohlhofer dan Streicher. Selanjutnya, selain sekolah senam dan sport militer di Bandung 1922, sebelum Perang Dunia II di Surabaya juga didirikan suatu lembaga pemerintah untuk mendidik guru-guru olahraga, yaitu GIFLU atau Gemeentelijk Instituut voor Lichamelijke Opleiding. Dan pada tahun 1941 didirikan pula suatu lembaga untuk mendidik guru-guru olahraga, Stademisch Instituut voor Lichamelijke Oefening, disingkat AYULO, di Surabaya. Di sekolah dan di masyarakat olahraga digalakkan agar murid-murid dapat mempelajari olahraga yang dikehendaki oleh Jepang. Jepang mengumpulkan guru-guru yang berijazah normal school atau Kweik school atau guru-guru lainnya untuk mengikuti kursus khusus bagi guru olahraga agar dapat mengajarkan olahraga wajib. Materi pembelajaran olahraga di sekolah yang diberikan adalah: pertama, olahraga wajib, yaitu senam pagi, kyoren atau baris berbaris, cara bertempur dengan bayonet atau alatnya, senapan dari kayu, dan kakeash, lari.
Kemudian olahraga tidak wajibnya yaitu pelaksanaannya disediakan dengan fasilitas yang ada. Selanjutnya, para murid diperkenalkan olahraga judo, sumo, dan karate serta permainan-permainan asal Jepang, misalnya menyumbangkan tiang bendera yang dibuat dari batang pinang. Selain itu permainan rakyat yaitu pukul bantal di atas batang pinang, lomba membawa kelapa, panjat pinang, olahraga sepak bola, bola tangan, dan bola keranjang juga diajarkan di sekolah, bahkan sering dipertandingkan. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar baris berbaris, perang-peperangan dengan senapan bersangkur atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat termasuk gotong royong, gali lubang perlindungan, membuat lapangan terbang, mencakul kebun. Selanjutnya, demikian pula latihan-latihan disiplin baik di sekolah maupun pada berbagai latihan yang diberikan oleh Jepang 139 kepada kelompok-kelompok tertentu, membentuk pemuda Indonesia menjadi pemuda yang mempunyai daya tahan tinggi dan siap menghadapi berbagai kesukaran. Hal inilah yang menguntungkan dan sangat membantu manakala bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali. Selanjutnya, zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintahan CQ Kementerian Pendidikan dan Pengajaran memprogandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitas fisik dan mental. Kemudian yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Solo, dan Jatim. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan, pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jawatan Pengajaran Olahraga di Masyarakat, diurus oleh lembaga di bawah Jawatan Pendidikan Masyarakat. Kemudian, Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah yang pertama, penyelenggaraan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima. Juga guna mempersiapkan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. Mengusahakan rehabilitas fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Kemudian pada malam peresmian Polri bulan Januari 1947, Presiden Soekarno sekaligus melantik KORI, Komite Olimpiade Republik Indonesia, dan sebagai ketua ditunjuk Sultan Hamengkubuwono ke-10 mewakili ketua adalah Dr. Koes Margono dan Syemeli Prawirodiro. KORI mempunyai tugas menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade. Saat itu KORI dibentuk karena Indonesia ingin ikut Olimpiade Games tahun 1948. Namun karena kesiapan para atlet saat itu tidak memadai, pengiriman ke London tidak jadi. Polri kemudian membentuk badan-badan sekarang disebut cabang olahraga. Yang ada waktu itu adalah cabang olahraga sepak bola sepak, basket, atletik, bola keranjang, panahan, tenis, bulu tangkis, pencaksilat, dan gerak jalan. Keuangan Polri dan KORI didapat dari subsidi pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Selama aksi militer Belanda 21 Juni 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, kegiatan olahraga praktis terhenti. Pada tanggal 2 sampai 3 Mei 1948, Polri mengadakan konferensi di Solo, yang antara lain memutuskan mengadakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo yaitu Syamsur Rizal,
PON 1 ini dapat diselenggarakan pada 9 sampai 14 September dengan lancar meskipun suasana politik mulai meruncing kembali. Pekan Olahraga Nasional 1 di Solo adalah pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan yang penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. PON 1 adalah PON revolusi, PON perjuangan, PON penyebar semangat dan sekaligus PON persatuan. Keolahragaan di lingkungan sekolah melaksanakan pengaturan, pengurus, dan pembinaan langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, kemudian pengajaran dan kebudayaan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Keolahragaan di lingkungan sekolah ini masih tetap diberikan nama pendidikan jasmani. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin diberikan di segala jenis sekolah. Untuk melaksanakan tujuan olahraga di lingkungan sekolah, pemerintah telah menetapkan bahwa pendidikan jasmani tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah-sekolah mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Cabang-cabang olahraga yang diberikan di sekolah itu terdiri dari senam, atletik, permainan, dan renang dengan disesuaikan pada keadaan fasilitas yang tersedia. Dengan zaman Orde Baru, Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Selanjutnya, tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan, dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia di mana manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki dan oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, kita mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Kemudian mempertinggi kecakapan dan keterampilan. Kemudian membina, memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Badan-badan olahraga atau gerak olahraga dari pemerintah adalah pemerintah pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya. Kedua, Direktorat Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahannya. Dan yang ketiga adalah pusat-pusat pendidikan ABRI. Kemudian KONI. KONI adalah badan yang diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga dan direstui oleh pemerintah untuk membantu dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. B. Oleh karena itu, pembinaan keolahragaan yang ditugaskan kepada badan pemerintah itu akan meliputi seluruh lapisan masyarakat dan suatu golongan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedang pembinaan dipusatkan khususnya pada KONI adalah terbatas pada mereka yang telah tergabung di dalamnya dan ditilik berdasarkan kepada peningkatan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Olahraga Departemen P dan K mendapatkan tugas dan wewenang dari pemerintah untuk
mengorganisir seluruh kegiatan olahraga badan-badan pembina olahraga pemerintah dan non-pemerintah baik di pusat dan di daerah. Kemudian pembinaan yang dilakukan oleh badan pemerintah ini terutama ditujukan kepada pemasaran olahraga, memindahkan olahraga di kalangan masyarakat dan usaha mencari bibit olahragawan yang nantinya dibina lebih lanjut melalui organisasi olahraga yang nantinya lebih lanjut melalui organisasi di bawah bimbingan dan pengawasan KONI. Pidato Presiden tanggal 19 Januari 1981 di depan peserta musyawarah keolahragaan nasional keempat menyatakan bahwa kegiatan olahraga perlu ditingkatkan dan disebarluaskan sesuai dengan Panji Olahraga Nasional, yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kedua, untuk melaksanakan amanat Presiden tersebut, usaha memasyarakatkan olahraga disusun konseptual, terencana dan terarah atas dasar akidah yang tepat sehingga kegiatan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan selanjutnya adalah TAP MPR nomor 4 1978 yang berbunyi pendidikan dan kegiatan olahraga ditingkatkan dan disebarluaskan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap orang dalam rangka pembinaan bangsa. Dan atas persetujuan para menteri dan kepala lembaga pemerintahan non-departemen, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pusat dan Ketua Umum KONI Pusat, maka pada tanggal 7 November 1981 terbentuklah sebuah kelompok yang bernama Kelompok Kerja Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat yang disebut dengan Pokja Olahraga. Nah, Pokja Olahraga ini bertugas membantu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan bagi perencanaan kebijaksanaan nasional, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Selanjutnya, Pokja menggunakan jalur kelembagaan yang telah ada, yakni yang pertama, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang disingkat dengan LKMD, kemudian Karang Taruna, Karang Balita, Sanggar-sanggar kegiatan belajar atau disingkat dengan SKB, kelompok-kelompok belajar, lembaga keamanan, pramuka, organisasi profesi seperti organisasi buruh, tani, nelayan, dan lain-lain, organisasi fungsional seperti organisasi pemuda, wanita, karyawan, dan lain-lain, dan organisasi masyarakat lainnya. Kembali kepada apa yang diucapkan pimpinan nasional kita Bung Karno pada tahun 1902, yakni dedication of life, di mana para pengembang olahraga dalam menghadapi kancah perjuangan serta gelombang badainya keolahragaan, yaitu sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja menteri, yaitu terutama Menteri Negara Pemuda, Olahraga dan Olahraga atau Menpora, singkat dengan Menpora. Maka pada tahun 1984 telah dihasilkan beberapa langkah-langkah dalam membenahi kembali keolahragaan di Indonesia, antara lain Keputusan Presiden nomor 17 1974 mengenai jam kerja olahraga pegawai negeri sipil, anggota karyawan badan usaha dan bank milik negara, karyawan perusahaan dan bank milik daerah, pelajar dan mahasiswa diselenggarakan tiap hari Jumat selama 30 menit. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 September 1983, maka diselenggarakan kegiatan olahraga di seluruh tanah air sebagai acara tanggal 9 September 1983. Dalam hal ini, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menganjurkan
olahraga itu bersifat massal, murah, meriah, dan menarik. Kemudian pemerintah memperbarui Kepres nomor 57 tahun 1967 dengan Kepres nomor 43 1984 mengenai kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia. Komite Nasional Indonesia atau KONI. Dengan demikian maka jika dahulu KONI wajib memperhatikan petunjuk Menteri P dan K, maka sejak Juli 1984 KONI memperoleh dan wajib memperhatikan petunjuk Menpora. Next, selanjutnya olahraga profesional juga ditata kembali, yaitu pada peraturan pemerintah nomor 63 tahun 1971 diperbarui dengan Kepres nomor 18 1984 dengan pertimbangan bahwa 1. Usaha untuk meningkatkan kegiatan dan semangat olahraga dengan sepenuh sportivitas merupakan salah satu sarana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kedua, dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, khususnya olahraga profesional, diperlukan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan sesuai dengan perkembangan olahraga profesional dan harkat martabat bangsa Indonesia. Nah, dalam rangka memberikan dorongan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya, pemerintah memandang perlu memberikan tanda penghargaan berdasarkan keputusan Menpora nomor 0022-Menpora-1984. Maka sejumlah atlet-atlet yang telah mencapai prestasi kurang dari 241 orang atlet yang telah menerimanya dengan perincian. 37 orang menerima penghargaan tingkat 1, 59 orang menerima penghargaan tingkat 2, 146 orang menerima penghargaan tingkat 3. Untuk lebih menetapkan kegiatan atau usaha keolahragaan, diterbitkan surat keputusan bersama Menteri P dan K dan Menpora pada tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut berisi seberapa jauh tanggung jawab kedua menteri dalam pengelolaan pendidikan jasmani dan olahraga sekolah atau perguruan tinggi. Nah, untuk pendidikan jasmani dan olahraga sekolah perguruan tinggi ini yaitu 3. Lembaga pendidikan guru, pendidik, pelatih, peneliti, dan tenaga ahli lainnya di bidang olahraga pendidikan formal. Kedua, kesegaran jasmani dan rekreasi. Kemudian ketiga, pusat ilmiah olahraga. KONI, Yayasan Gelora Senayan, dan Badan Pembina Olahraga, Pekan Olahraga Pelajar Mahasiswa, dan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar di dalam negeri dan luar negeri. Yaitu ada Porda, PON, SEA Games, Asian Games, Olympic Games, World Games di dalam dan di luar negeri. Pusat pendidikan dan latihan pelajar cabang olahraga tertentu. Penerapan dan promosi olahraga serta peningkatan kegiatan olahraga dalam masyarakat, yaitu Panji Olahraga. Nah, sekian pemaparan tentang PPT kali ini yang berjudul tentang pengembangan olahraga di Indonesia, yaitu ketika zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.